Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Ibu. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas dari tempatmu? Udah, Bu, sudah terdengar dengan jelas kok. Oke, kalau gitu. Kalau boleh Ibu tahu, nama kamu siapa? Dari kelas berapa, Nak? Saya Lila, Bu. Saya dari kelas 10, Bu. Oh, Lila namanya ya. Baik, Nak Lila. Salam kenal ya. Ya, Bu. Salam kenal juga. Oke. Ibu juga ingin memperkenalkan diri Ibu juga ya. Ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu biar kita saling kenal dan nanti kita ngobrol-ngobrol juga jadi lebih nyaman gitu. Baik, Bu. Perkenalkan nama Ibu Ibu Putri. Ibu adalah salah satu guru BK di sekolah Nak Lila. Jadi Nak Lila bisa panggil Ibu Bu Putri saja gitu ya. Baik, Ibu. Siap. Oh iya, sebelumnya apakah Nak Lila sudah pernah mengikuti konseling baik itu secara offline atau Kalau sejauh ini sih, saya belum pernah mengikuti konseling gitu sih, Bu. oke, nggak apa-apa kalau gitu. Ibu jelasin terlebih dahulu ya. Sebenarnya konseling itu apa sih dan seperti apa? Oh iya, sebelumnya Ibu juga mohon maaf karena tidak bisa melakukan konselingnya secara langsung karena memang kondisinya belum memungkinkan gitu ya. Jadi kita hanya bisa melakukan konselingnya secara online dulu ya. Baik, Bu. Nggak apa-apa kok, Bu. Oke, kalau gitu. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor yaitu Ibu di sini sebagai konselornya kepada konseli yaitu Lila sebagai konselinya dalam memecahkan suatu permasalahan maupun ingin berkonsultasi mengenai suatu hal. Lalu bedanya itu adalah kita ini sekarang sedang melakukan konselingnya secara online gitu ya. Apakah Lila bisa menangkap informasi yang Ibu sampaikan tadi? Baik, Bu. Lila sudah cukup memahami informasi yang Ibu sampaikan tadi. Oke, Lila. Oh iya, jika selama proses konseling nanti sinyal Ibu mungkin putus-putus atau suaranya tidak cukup terdengar dengan jelas, atau mungkin Ibu nanti terpental dari Zoom, nanti Lila bisa memberikan kabar kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Siap. Nah, Ibu sebagai seorang konselor di sini dalam melaksanakan konseling ini juga berpegang teguh pada asas-asas. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, di mana Ibu itu akan menjaga semua hal yang nantinya Lila akan sampaikan pada Ibu dengan aman. Jadi, Lila tidak perlu ragu atau merasa malu-malu untuk mengungkapkannya. Baik, Bu. Saya sudah cukup memahaminya. Oke, kalau begitu selanjutnya Ibu juga ingin memberikan informasi terkait peraturan konseling secara online ini, gitu ya. Yakni Ibu memohon kepada Lila untuk mencari tempat yang kira-kira aman dan nyaman, lalu juga terhindar dari kebisingan. Lalu juga Lila mohon untuk mencari tempat yang sinyalnya stabil gitu ya, dan Lila juga bisa menyalakan kameranya selama proses konseling nanti kita berlangsung gitu. Apakah Lila bisa mentaatinya? Baik, Bu. Saya dapat mentaati peraturan tersebut. Oke, kalau gitu apakah Lila sudah siap melakukan konseling hari ini? Hmm, sebenarnya saya agak kurang siap gitu, Bu. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya, Bu?
Boleh dong. Silakan saja Lila ingin bertanya apa saja. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Konseling ini memang hanya saya sendiri ya, Bu. Kok sepertinya dari tadi itu saya nggak lihat teman-teman saya yang lainnya, Bu. Ya, memang konseling kita ini hanya dilakukan berdua ya, Ibu dan Lila saja gitu. Kiranya mengapa? Saya sebenarnya masih bingung gitu loh, Bu. Kok tiba-tiba saya dipanggil oleh guru BK untuk mengikuti konseling ini, Bu. Oke, Ibu memahami. Mungkin Lila bingung nih ya. Kenapa kok Lila dipanggil guru BK, disuruh konseling gitu. Oke, Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi, begini, Ibu itu mendapatkan data mengenai absensi Lila, bahwa Lila itu sering tidak masuk sekolah gitu. Apakah benar begitu, Lila? Oh, iya, Bu. Benar begitu. Saya memang sering nggak masuk sekolah, Bu. Jika Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan Lila sering tidak masuk sekolah? Saya itu sering sakit, Bu. Karena tidurnya tuh nggak teratur, terus suka larut malam gitu, Bu. Jadi saya nggak bisa masuk sekolah deh. Hmm, Lila sering sakit karena sering tidur larut malam ya. Memangnya kegiatan apa saja yang dilakukan Lila sehingga Lila harus tidur larut malam? Saya sih biasanya sering main game Free Fire, Bu. Oh, jadi Lila sering bermain game ya. Asik kayaknya ya, malam-malam main game gitu. Oh ya, selain Lila menyukai game Free Fire tadi, apakah ada hobi lain yang kira-kira Lila sukai? Ada dong, Bu. Saya itu suka baca-baca komik, Bu. Biasanya saya sukanya tentang romance-romance gitu deh, Bu. Lila juga suka baca komik ya. Sebenarnya Lila boleh bermain game, namun juga perlu diperhatikan juga kesehatannya ya Lila. Ya, Bu, baik. Lalu bagaimana kira-kira supaya Lila bisa mengurangi jam bermain game sehingga Lila tidak lagi-lagi tidur larut malam. Kalau saya sih ingin mengurangi waktu untuk bermain game, Bu. Oke, jadi Lila ingin mengurangi jam bermain game ya. Kira-kira apa yang bisa Lila lakukan supaya Lila bisa mengurangi jam bermain game itu? Hmm, saya akan mencoba melakukan kegiatan yang lebih positif lagi, Bu. Seperti misalnya kayak les piano gitu, Bu. Kan saya suka banget tuh, Bu. Main alat musik gitu, Bu. Wah, bagus sekali tuh bermain piano ya. Oh iya, selanjutnya Ibu juga ingin bertanya kepada Lila, kira-kira dari bermain game tadi hingga larut malam itu ada nggak menurut Lila dampak negatif dan positif yang kira-kira Lila rasakan atau peroleh? Hmm, negatifnya saya itu ya, Bu. Akhir-akhir ini tuh rasa sering sakit, Bu. Badan saya tuh pegel-pegel banget gitu loh, Bu. Lalu kalau dampak positifnya, saya itu jadi kayak ngerasa nggak kesepian lagi gitu loh, Bu. Hmm, jadi Lila jadi sering sakit gitu ya badannya ya. Nah, bagus nih jawaban Lila tadi membuat kita jadi selangkah lebih maju gitu. Oh iya, Lila tadi mengatakan bahwa dampak positifnya adalah Lila menjadi tidak kesepian lagi. Boleh dijelaskan kira-kira maksudnya bagaimana Lila? Iya, Bu, karena di sekolah saya temannya itu cuma dikit, Bu. Terus kalau di rumah
saya juga nggak punya teman, makanya saya sering main HP untuk nonton YouTube, terus nge-game juga, Bu. Hmm, Saya lebih banyak teman juga, Bu. Jadi kayak terhibur gitu loh, Bu, sayanya juga. oke, oke, Ibu memahami. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa tujuan Lila bermain game itu adalah supaya Lila mempunyai lebih banyak teman gitu ya, yang bisa menemani Lila ketika di rumah. Benar begitu, Lila? Iya, Bu. Benar begitu, Bu. Oke, kalau begitu, selain dampak-dampak yang sudah Lila sebutkan tadi, apakah kamu merasakan hal-hal lain gitu dari dampak bermain game itu? Saya itu jadi sering nggak ngerjain tugas sekolah, Bu. Karena kan saya juga udah capek gitu ya, Bu. Terus jadinya saya malah ketiduran, Bu. Terus pas saya udah di kelas tuh kayak badannya tuh lemes banget, Bu. Dan nggak semangat lagi kayak dulu gitu, Bu. Hmm, Lila jadi tidak mengerjakan tugas sekolah dan tidak mempunyai semangat mengikuti pelajaran gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang mari kita tinjau gitu ya bersama-sama kira-kira solusi apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan Lila tersebut. Baik, Bu. Nah, kira-kira solusi apa yang mungkin sudah dibayangkan atau berada di benak Lila untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Lila sudah memiliki rencana gitu? Belum ada sih. Saya juga masih bingung, Bu. Oke, masih bingung ya Lila ya. Kalau begitu mari kita diskusikan bersama-sama. Dari perilaku-perilaku Lila tadi seperti bermain game hingga larut malam sehingga mengakibatkan Lila menjadi sering sakit dan akhirnya tidak masuk sekolah. Nah, kira-kira bagaimana nih cara yang tepat menurut Lila agar Lila itu tidak sering sakit sehingga bisa masuk sekolahnya dengan lebih rajin gitu. Hmm, saya harus mengurangi jam bermain, Bu. Apa benar begitu, Bu? Nah, bagus Lila memahami maksud perkataan Ibu dengan baik. Lalu juga ini Ibu ingin memberikan sedikit saran kepada Lila ya mengenai perkataan Lila yang bahwa Lila itu tidak memiliki banyak teman di kelas gitu ya. Bagaimana kalau Lila mencoba untuk bertanya kepada teman-teman Lila di kelas apakah ada gitu yang memiliki hobi yang sama dengan Lila bermain game. Nah, siapa tahu dengan begitu Lila itu nanti dapat memiliki teman yang lebih banyak di kelas. Oh iya ya, Bu. Benar juga sih, Bu. Terima kasih sarannya, Bu. Saya lupa juga sih, Bu, menanyakannya karena saya tuh juga kadang ngerasa takut, Bu. Dan kayak malu gitu loh, Bu. Kalau nanti mereka tuh nggak nyukain saya, Bu. Sehingga jadinya saya jarang berbicara gitu, Bu, dengan mereka. Loh, merasa takut, malu. Bagaimana Lila bisa tahu mereka tidak menyukai Lila kalau Lila belum mencoba bertanya kepada mereka? Hmm, hanya simpulan saya sendiri sih, Bu. Tapi saya akan berusaha untuk mencobanya, Bu. Nah, Ibu suka dengan semangat Lila ya. Memang awalnya mungkin akan sedikit sulit gitu melaksanakan keputusan itu. Namun, nanti ketika Lila sudah mencobanya, nanti Lila akan mengetahui bahwa sebenarnya tuh hal tersebut tidak sesulit yang Lila bayangkan. Ibu percaya Lila pasti bisa melakukannya dengan semangat Lila yang besar itu. Kalau begitu, bagaimana? Sekarang Lila sudah mempunyai gambaran rencana untuk mengatasi permasalahan Lila. Sudah dong, Bu. Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi kebiasaan buruk saya tadi, Bu. Syukurlah kalau begitu.
Jadi rencana yang akan Lila lakukan untuk mengubah kebiasaan buruk Lila itu adalah Saya akan bermain game tidak lebih dari 4 jam, Bu, dalam seharinya. Agar saya itu bisa tidurnya lebih awal, terus saya nggak sakit lagi, bisa masuk sekolah dengan rajin. Lalu saya juga akan mendaftarkan diri saya untuk mengikuti les piano, terus juga membuat jadwal belajar. Nah, tapi Bu, saya itu masih bingung juga harus memulai pelaksanaannya itu kayak gimana gitu loh, Bu. oke. Kiranya Lila tidak perlu khawatir ya. Ibu akan membantu Lila kok. Jadi ibu itu mempunyai rencana nih. Bagaimana kalau kita membuat rencana-rencana yang akan Lila lakukan tersebut di sebuah catatan kegiatan. Hah? Maksudnya Ibu gimana? Jadi ibu itu sudah membuat lembar catatan kegiatan yang nanti Lila isi gitu dengan rencana-rencana yang sudah Lila sebutkan tadi. Yaitu Lila itu menuliskan rencana yang akan dilakukan, yaitu pertama mengurangi jam bermain game. Kita sepakati tadi Lila mengatakan bermain game selama 4 jam dalam sehari ya. Lalu yang kedua, Lila akan mengikuti les piano secara rutin. Dan yang terakhir, Lila akan mengatur jadwal belajar secara konsisten. Begitu ya. Nah, jika nanti Lila dapat melakukan rencana tersebut dengan baik, maka Lila bisa memberi tanda centang di bagian kegiatan yang sudah Ibu sediakan nanti ya. Bagaimana? Apakah Lila memahami penjelasan Ibu? Oh, jadi saya harus mengikuti dan mengisi lembar kegiatan tersebut sesuai yang saya lakukan tadi ya, Bu ya? Tepat sekali. Ibu nanti akan berikan lembar tersebut ya kepada Lila dan nanti Lila bisa mulai melaksanakannya. Oh iya, kita sepakati jangka waktu pengisian lembar tersebut selama 2 minggu terlebih dahulu ya. Oke, Bu, siap. Oh iya, dalam lembar tersebut juga di bawahnya itu tertera keterangan jika nanti Lila dapat memenuhi semua rencana-rencana dan kesepakatan tersebut dalam rentang waktu 2 minggu, maka Ibu akan memberikan Lila reward nih berupa 2 buah buku komik kesukaan Lila. Tapi Ibu juga sudah bekerja sama dan bersepakat dengan orang tua Lila. Jika Lila melanggar kesepakatan tersebut, maka HP Lila akan disita oleh orang tua Lila gitu ya. Apakah Lila setuju? Baiklah, Bu, saya setuju. Gak sabar, Bu, dapat komik dari Oke, Ibu. itu harus dong ditunggu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan membuat simpulan dari kegiatan konseling kita hari ini ya. Jadi awal permasalahan Lila itu adalah suka bermain game sampai larut malam, yang mengakibatkan Lila jadi sering sakit dan akhirnya tidak masuk sekolah. Lalu Lila mempunyai rencana nih untuk mengubah kebiasaan buruk Lila itu dengan mengurangi jam bermain game, tidur lebih awal, mengikuti les piano, lalu membuat jadwal belajar, dan mencoba untuk menjalin keakraban dengan teman sekelas Lila lainnya. Benar begitu, Lila? Iya, Bu, benar seperti itu. Oke, kalau begitu, kira-kira ada hal lain yang ingin Lila tanyakan atau sampaikan kepada Ibu? Enggak, Bu, sepertinya udah cukup, Bu. Oke, kalau begitu, bisa kita akhiri konseling kita hari ini ya. Oh iya, Ibu juga kembali mengingatkan kepada Lila nih, bahwa Lila mempunyai challenge loh untuk mengisi lembar yang sudah Ibu berikan kepada Lila. Iya, Bu, saya nggak lupa kok. Saya akan berusaha mengerjakannya. Mantap. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan Lila mengikuti konseling ini. Sampai bertemu 2 minggu dari sekarang ya, Lila.
Semangat Lila. Terima kasih juga Ibu sudah membantu saya dan sampai bertemu kembali. Kalau begitu saya izin pamit meninggalkan ruang Zoom ya Bu. Oke, sama-sama Lila. Silakan. Bye-bye Ibu. Bye.